Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fillah, sahabat azizmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita senantiasa diberikan, dilimpahkan, dianugerahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya, terlebih nikmat iman dan Islam, nikmat sempat dan sihat, sehingga kita masih mampu menjalankan ibadah suci di bulan yang suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Semoga ibadah kita, baik ibadah wajib maupun sunnah, ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam menjalankan dan mengemban amanah kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ikhwani fillah, Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab belaka, bukan hanya sebuah bacaan, bukan hanya sebuah tulisan berbahasa Arab saja, tetapi Al-Quran merupakan pedoman, Al-Quran merupakan petunjuk, Al-Quran merupakan dasar atau pondasi, tidak hanya untuk Nabi Muhammad, tidak hanya untuk umatnya terdahulu, tapi juga umat-umat setelah beliau, termasuk kita yang hidup di masa kini. Bahkan Al-Quran juga merupakan kitab yang digunakan bagi umat lain selain umat Islam. Ikhwani fillah, dalam Al-Quran tidak hanya terdiri dari 114 surat saja, yang terdiri dari 6.000 sekian ayat saja, tapi setiap ayatnya itu merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiap ayatnya memiliki makna, tiap ayatnya memiliki arti, tiap ayatnya memiliki maksud yang tentunya itu dapat menjadi pengetahuan, menjadi ilmu, menjadi wawasan bagi kita yang membacanya, kita yang mempelajarinya, sekaligus kita yang mengamalkannya. Satu huruf Al-Quran itu tidak bernilai satu huruf saja, tetapi satu huruf bernilai 10 kebaikan. Contoh alif lam mim itu ada 3 huruf, berarti alif berisi 10 kebaikan, lam juga begitu 10 kebaikan, mim juga 10 kebaikan. Maka bila kita total secara matematis 6.000 sekian ayat itu berapa juta, berapa miliar, berapa triliun kebaikan yang akan kita terima bila kita membacanya, apalagi sering-sering membacanya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran juga akan menjadi penolong bagi siapa yang mencintainya, penolong bagi siapa yang menyukainya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang kepadamu di hari kiamat syafi'an, sebagai penolong bagi siapa yang membacanya. Nah, maka di bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia ini, Al-Quran menjadi barang yang amat sangat istimewa. Al-Quran menjadi kitab yang begitu amat sangat istimewa. Banyak yang berlomba-lomba membacanya di musola, di surau, di langgar, di masjid.
Tidak hanya setelah sholat isya dan tarawih, bahkan setiap kali sholat 5 waktu dibacakan Al-Quran itu, yang kita sebut dengan tadarus. Nah, inilah kemudian sesungguhnya Al-Quran seyogyanya menjadi pedoman, menjadi dasar, menjadi hidayah bagi kita. Apalagi kalau kemudian kita mencintainya. Karena kalau kita sudah cinta, kalau kita sudah suka, maka kita akan tidak bisa lepas, maka kita tidak akan bisa jauh dari apa yang kita cintai. Apalagi kita cinta kepada Al-Quran. Sehingga sebagaimana sabda Rasulullah, Al-Quran menjadi syifaan, menjadi syafi'an. Maksud saya, itu bisa terwujud bagi kita yang sering membacanya, terlebih menghafalkannya, apalagi kalau kemudian mampu mengamalkannya meskipun itu 1-2 ayat saja. Nah, beruntunglah kita, beruntunglah bagi siapapun hamba Allah, umat Rasulullah yang dekat dengan Al-Quran, yang hidupnya tidak bisa lepas dari Al-Quran, yang nafasnya, yang tingkah lakunya, yang tindak tanduknya, perkataan dan perbuatannya selalu didasari oleh Al-Quran. Maka beruntunglah dia, dan beruntunglah dia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk mencintai Al-Quran. Yang belum cinta segera mencintai, yang belum suka segera menyukai. Karena dalam Al-Quran tidak hanya ilmu agama saja, tidak hanya hukum-hukum agama saja, tetapi ilmu-ilmu pengetahuan yang ada sekarang juga bersumber dari Al-Quran. Sains dan teknologi itu juga bersumber dari Al-Quran. Bagaimana air hujan turun dari langit ke bumi itu juga diterangkan begitu nyata dan jelas dalam Al-Quran. Juga kejadian-kejadian alam yang lain. Sehingga apa yang saya sampaikan bahwa Al-Quran itu menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber pengetahuan, menjadi sumber wawasan, itu benar adanya. Dah, maka lagi-lagi beruntunglah kita, beruntunglah bagi siapapun yang mencintai, yang menyukai, yang tidak bisa lepas, tidak bisa jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran petunjuk bagi kita. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sekaligus Al-Quran sebagai penyembuh bagi orang yang sakit, baik rohani maupun jasmani. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.